Kalau koin dilempar ke udara, pertanyaannya yang muncul adalah apa yang akan terlihat, gambar atau angka? Jawabannya tidak bisa dipastikan sampai koin itu ditangkap dan tangan dibuka. Jadi nggak mungkin kalau kedua sisi itu muncul bersamaan. Tapi sebenarnya dunia fisika sudah berkembang. Koin yang dilempar itu dapat memunculkan gambar dan angka secara bersamaan. Kelihatannya memang mustahil sih kalau dipahami secara logika konvensional. Ini harus dipahami secara logika kuantum. Jadi gambar dan angka muncul bersamaan, itu disebut dengan superposisi dalam fisika kuantum. Nah, perhatikan, ketika koin itu dilempar, maka ia berada dalam superposisi, yaitu gambar dan angka muncul secara bersamaan. Barulah saat mendarat kita tahu hasilnya, entah itu gambar atau angka, tidak keduanya. Contoh sederhana ini dipakai untuk memulai pemahaman tentang fenomena aneh dalam dunia kuantum, di mana partikel dapat berada di dua keadaan sekaligus. Dunia fisika kuantum membuka pandangan baru terhadap alam semesta yang berbeda dari apa yang kita lihat selama ini dengan mata biasa. Ini seperti membuka pintu ke dunia atom yang tak kasat mata. Fisika kuantum mengungkapkan misteri-misteri yang masih terus diselidiki. Bagi orang awam, pulpen ini hanyalah dilihat sebagai benda biasa. Tapi bagi fisikawan kuantum, pulpen ini dapat dijelajahi ke bagian atom dan akan masuk ke dunia atom yang penuh dengan misteri. Jadi, meskipun dunia kuantum membingungkan, tapi itu adalah fakta yang harus diterima. Analogi superposisi dalam mekanika kuantum, di mana partikel dapat berada dalam dua keadaan sekaligus, dapat dipakai untuk memahami konsep dua natur Yesus, yaitu ilahi dan manusiawi. Yesus ibarat sebuah partikel kuantum yang memiliki dua keadaan, ilahi dan manusiawi. Dalam keadaan ilahinya, Yesus adalah firman Allah yang kekal, pencipta alam semesta, dan memiliki semua sifat-sifat Allah, seperti Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, mengampuni manusia berdosa. Ia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Tapi tampak juga manusiawinya, lahir dari Bunda Maria, hidup di bumi, mengalami penderitaan, dan memiliki semua sifat-sifat manusia seperti lapar, haus, letih. Dia bisa juga menangis dan berduka. Yesus dapat dikatakan berada dalam superposisi dari dua keadaan ini, yaitu ilahi dan manusiawi secara bersamaan. Ini berarti bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia pada saat yang sama. Konsep ini sulit untuk dipahami dengan logika konvensional karena kita terbiasa dengan dunia di mana sesuatu hanya bisa menjadi satu hal pada satu waktu. Tapi dalam logika kuantum bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja analogi ini tidak ada yang sempurna, tapi cukup menjelaskan mengapa banyak kalangan non-Kristen sulit memahami keilahian Yesus karena cara berpikir mereka masih menggunakan logika konvensional dan bukan logika kuantum. Makanya mereka memahami Yesus hanya sebagai manusia biasa tanpa penambahan unsur ilahi. Pertanyaan kayak gini kan sering ditanyakan ya. Kok bisa Tuhan lahir? Kok bisa Tuhan disembah? Kok bisa Tuhan disalibkan? Kok bisa? Ini karena cara berpikirnya masih konvensional. Coba servernya di-upgrade ke logika kuantum, maka akan tampaklah sisi misteri dari keilahian Yesus yang tak terbatas itu. Tapi bagi kita yang percaya dan terpilih, kita telah melewati logika kuantum. Karena Allah telah memberikan pencerahan kepada kita dan kita mengenali siapa Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus selamanya. Amin.